Kenapa? Ada produk baru yang baru saja upload langsung terjual, sementara produk kamu yang sudah lama tidak keangkat sama sekali. Banyak seller yang merasa ini masalah harga, lagi-lagi harga, atau masalah hoki. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Ketika kita makin memahami Shopee, kita lihat ada 3 poin penting yang mempengaruhi produk Anda itu muncul dan nantinya akan terjual. Yang pertama adalah algoritma Shopee. Yang kedua adalah tingkat visibilitas dari produk Anda. Dan yang ketiga, berapa rasio konversi dari produkmu. Kita akan bahas 3 hal tersebut di video ini, so pastikan Anda cek video ini baik-baik sehingga bisa membantu meningkatkan omset penjualan di tokomu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan online-mu. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana teman-teman mempelajari cara kinerja dari Shopee itu sendiri. Karena banyak pertanyaan dari para seller yang merasa kenapa ya toko-toko baru, kompetitor-kompetitor baru kok rasanya diberi jalan tol. Mereka malah produknya laku, sedangkan kami yang sudah seller-seller lama, produk kita serasa tenggelam. Nah, saya akan jelaskan satu persatu supaya teman-teman bisa dapat penjelasannya dengan mendetil. Yang pertama, kita harus pahami bahwa ada satu bagian yang sangat dominan di Shopee yang mengatur semuanya, yaitu yang dinamakan dengan algoritma. Algoritma ini adalah seperti mesin utama dari Shopee yang menindaklanjuti apa saja yang akan dilakukan oleh sistem. Jadi, ketika teman-teman mau produknya disukai oleh algoritma, Anda harus tahu dulu bagaimana cara algoritma itu bekerja. Nah, algoritma Shopee itu bekerjanya tidak selalu sama. Dia selalu update, adaptif, dan mengikuti perkembangan terbaru yang menurut sistem itu paling baik. Jadi teman-teman sudah tidak bisa menggunakan cara-cara lama bertahun-tahun lalu ketika Anda sukses berjualan di Shopee dan diterapkan itu hal yang sama. Karena sistemnya pun adaptif dan berubah. Nah, paling tidak ada satu poin penting yang membedakan algoritma Shopee yang dulu dengan yang sekarang. Yang pertama, kalau dulu algoritma Shopee itu berfokus kepada jumlah produk terjual. Jadi kalau zaman dulu mungkin Anda juga merasakan yang penting Anda banting harga di awal, produkmu terjual banyak, nantinya tokomu jalan sendiri. Mengikuti gitu terus rasanya enak sekali, apalagi kalau Anda sudah mencapai penjualan 10.000 plus. Nah, makin sini algoritma itu mulai ditinggalkan oleh Shopee, di mana sekarang algoritma yang terbaru lebih menekankan kepada performa dari toko Anda sendiri. Contohnya, Anda mungkin pernah mengalami ketika toko Anda mendapatkan penalti, Anda kena penalti 2 nih contohnya. Walaupun di toko Anda itu produknya sudah banyak yang 10.000 plus, pasti omsetmu akan goyang, trafficmu akan turun, konversimu juga akan turun. Nah, jadi algoritma terbaru Shopee lebih menekankan ke performa toko. Pastikan Anda harus menjaga toko Anda itu bagus di mata sistem. Dari apa nih? Rating review, itu jelas. Jangan sampai rating review Anda rendah. Kemudian tingkat pemenuhan pesanan. Jadi sekarang ini Anda harus cepat dalam mengirimkan paket yang dipesan. Makin cepat makin sistem suka karena dianggap Anda ini adalah penjual yang kompeten. Yang ketiga adalah tingkat bagaimana Anda membalas chat. Nah, itu semua sebenarnya sudah dirangkum dalam fitur kesehatan toko. Jadi di kesehatan toko teman-teman bisa selalu pantau setiap minggu bagaimana rating toko teman-teman. Ini adalah algoritma yang paling kuat karena banyak toko-toko baru yang penjualannya mungkin belum banyak, tapi produknya bisa diangkat di atas. Karena apa? Karena performa tokonya sangat maksimal. Jadi sekarang teman-teman ini sudah tidak bisa hanya mengejar jumlah paket, hanya sekedar harga murah, tapi pemenuhan logistik Anda tidak memenuhi. Terlambat, sering pembatalan, banyak yang marah-marah, tingkat pengembaliannya tinggi, sudah pasti tokomu pasti akan diturunkan oleh sistem. Jadi tidak hanya sekedar kejar jumlah penjualan, algoritma terbaru fokus kepada performa toko Anda. Kemudian yang kedua, sekarang kita bahas nih, kita sudah tahu ya bagaimana cara algoritma itu bekerja. Nah, sekarang kita bahas bagaimana supaya visibilitas produk kita muncul di tempat yang tepat dan muncul di banyak tempat.
Jadi kan kita ini analoginya punya produk sebagus apapun. Kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, ya nggak bakal ada yang beli. Anda mau klaim produk Anda paling bagus seluruh dunia, nggak ada yang tahu kan nggak bisa dibeli. Jadi langkah selanjutnya kita harus mengusahakan bagaimana produk kita itu muncul ke banyak konsumen. Ya, nah yang pertama, sistem itu selalu memulai dari cara yang organik, di mana sistem akan menilai dari judul produk. Judul produk ini adalah tektokan pertama algoritma ya, karena dia nggak tahu kita ini sebenarnya upload apa, produk kita apa, dia tuh nggak tahu. Tapi dia akan jadi tahu ketika dia melihat judul produk kita. Jadi pastikan sekarang ini Anda membuat judul yang memang disukai oleh sistem. Nah, update terbarunya gimana? Kalau dulu judul itu harus panjang. Yang sudah jualan di Shopee pasti pernah mengalami perubahan ini, di mana judul bisa sampai 200 kata. Sorry, 200 huruf ya, bukan 200 kata. Sekarang makin ke sini kalau teman-teman upload akan ada panduannya. Ketika teman-teman sudah di atas 80, itu sudah dianggap oke. Jadi sebenarnya tidak harus panjang, tetapi yang Anda masukkan adalah benar-benar kata kunci yang kuat. Jadi contoh nih ya, kalau dulu teman-teman jualan gorden, dulu dimasukin semua nih, gorden, hording, hordeng, ya kan? Itu semua dimasukkan. Sekarang sebenarnya cukup satu, karena sistem sudah mulai pinter. Dia tahu bahwa ini kata yang sama. Misal kemeja, hem, itu pun tetap kata yang sama. Jadi kalau teman-teman upload produk, pastikan judulnya itu tidak perlu panjang. Saya rasa cukup maksimal 100 huruf saja, tapi benar-benar diisi dengan kata kunci yang kuat dan relevan. Contohnya ya, bahanmu bahan katun, tulis bahan katun. Katunnya apa? Misal katun combat, tulis combatnya berapa. Itu akan jauh lebih bagus dibandingkan Anda tulis bahan dingin, katun, enak digunakan, bla bla bla. Tidak spesifik. Ya, pastikan judul Anda disukai oleh sistem. Kemudian yang kedua, jangan lupa kategori. Karena kategori ini menentukan arah Anda. Jadi di Shopee ini sebenarnya seperti ada jalan-jalan. Ya, jalan A, B, C, D. Nah, produkmu ini masuk di kategori mana? Misal ya, produkmu tuh harusnya masuk di kategori B, tapi Anda salah masuk kategori C. Nah, dia akan jalan di kategori C. Di sini adalah konsumen-konsumen kategori C. Gampangannya Anda jualan kaos, Anda masuk kategori makanan. Contoh nih, sudah pasti Anda jualan kaos di tempat orang-orang yang pengen beli makanan. Makanya nggak laku. Jadi kategori Anda juga nggak boleh salah. Kemudian selanjutnya, ketika kita berbicara visibilitas, kita tidak bisa mengesampingkan konten. Sekarang ini konten memiliki porsi yang besar di Shopee. Baik itu adalah konten di Shopee video dan konten video yang Anda upload di produk Anda. Parameternya gimana? Sistem itu bisa menilai ketika nih orang masuk ke halaman produk Anda dan dia lihat video produk Anda berulang-ulang atau stay dengan waktu yang cukup lama. Sistem akan menganggap bahwa oh ini berarti videonya bagus karena ada yang lihat dalam waktu yang lama. Kemudian kalau di Shopee video sama, bayangin ya kalau Anda ini bisa FYP di Shopee video, sudah bisa dipastikan pasti orderan Anda untuk produk tersebut meningkat. Nah ini membuktikan apa? Bahwa dari konten di sana akan membawa traffic yang sangat besar, visibilitas Anda itu akan sangat besar ketika konten Anda itu bisa menyebar ke lebih banyak orang. Jadi pastikan sekarang Anda ini benar-benar juga concern ke konten, di mana Anda membuat konten yang benar-benar edukatif dan konten yang mengedukasi kenapa konsumen harus beli produk Anda dan kenapa harus beli di toko Anda. Sebenarnya sesimpel itu aja, karena mungkin produknya sama, banyak yang jual dengan toko Anda, tapi Anda harus bisa memberikan penegasan kenapa harus beli di toko Anda, sehingga produk Anda itu bisa membuat konsumen lebih nyaman untuk belanja di toko Anda. Dan selanjutnya dari video tadi udah ya, dari judul, kategori sudah. Ketika kita berbicara visibilitas, di sini adalah kita juga harus melihat dari sisi traffic di luar organik, yaitu iklan. Nah, teman-teman boleh menggunakan iklan kalau memang Anda merasa membutuhkan visibilitas tambahan. Kalau memang produkmu itu sangat hype, banyak dicari, baru momen, mungkin iklan tidak akan terlalu banyak membantu karena otomatis banyak orang mencari. Tapi kalau produkmu ini memang membutuhkan visibilitas tambahan, Anda juga bisa gunakan dengan iklan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, semua yang terlihat oleh sistem itu adalah bagaimana sistem menilai produk kita dilihat
seberapa banyak. Kemudian dari dilihat, dia diklik seberapa banyak. Karena di sana itu yang menunjukkan ketertarikan. Dan selanjutnya di-share seberapa banyak. Itu adalah parameter dari tingkat visibilitas. Anda bisa cek dari data produk di toko Anda, tingkat pengunjungnya berapa, yang masukkan ke keranjang berapa, itu semua dari sana Anda bisa mendapatkan gambaran. Sebenarnya produk Anda ini visibilitasnya udah oke atau belum. Kemudian yang ketiga, setelah tadi produknya dilihat banyak orang, teman-teman tidak bisa melupakan yang namanya rasio konversi. Nah, ini juga sekarang merupakan salah satu yang dilihat oleh algoritma Shopee. Contohnya apa? Ketika Anda memiliki toko, mungkin konversinya itu bagus ya, tapi perlahan makin turun. Nah, Anda harus mulai aware. Karena nanti kalau konversimu makin turun, sudah bisa dipastikan traffic yang masuk juga akan makin turun. Karena apa? Sistem akan merasa lebih baik traffic atau pengunjung diarahkan ke produk lain. Karena dia juga pengennya ada closing. Nah, berbicara tentang rasio konversi, paling tidak ada dua hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah tingkat pembatalan. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian performa toko, di sana ada tingkat pembatalan, nominal pembatalannya, Anda harus cek. Usahakan kalau bisa di bawah 5%. Karena kalau di atas 5% biasanya ini sistem akan menganggap, wah ini sesuatu yang tidak wajar. Kenapa banyak orang batal nggak jadi beli? Apakah produknya kurang bagus atau memang kualitas dari produknya? Nah juga tingkat pengembalian, returnya. Di marketplace lain, tingkat retur ini menjadi acuan yang sangat penting. Kalau banyak yang retur dan kemudian ratingnya jelek, pastinya itu akan mempengaruhi dari visibilitas produk tersebut. Nah, konversi pun seperti itu. Kalau tingkat pembatalanmu tinggi, tingkat returmu tinggi, sudah pasti rasio konversimu akan turun. Karena kan konversi itu perbandingan ya, antara berapa yang klik, berapa pengunjung yang masuk dibagi yang beli. Tapi kalau nggak jadi beli, berarti kan pembagiannya akan semakin kecil. Jadi di sini nilai konversimu akan semakin minim. Dan selanjutnya yang terbaru dari Shopee, saat ini Shopee itu sudah bisa menilai kualitas konten Anda. Baik dari sisi foto produk maupun video produk, mereka itu bisa tahu kualitasnya seperti apa. Jadi mereka sudah sangat canggih, mereka bisa tahu foto yang asal-asalan, foto yang buram, foto yang kabur, dengan foto yang dipersiapkan dengan peralatan yang lebih baik. Sistem sudah bisa tahu. Taunya dari mana? Mereka punya parameter sendiri dan sekali lagi sudah pasti mata kita, mata manusia, dia akan lebih condong melihat sesuatu yang lebih menarik. Kalau fotomu itu lebih proper, orang itu akan lebih tertarik untuk lihat. Nah dari sana peluang untuk beli akan jauh lebih besar. Dan yang ketiga adalah ketika kita berbicara konversi, kita tidak bisa juga mengesampingkan saat ini adalah tingkat pembelian berulang. Kalau saya lihat dari toko-toko yang kita pegang, ya contohnya produk-produk yang kosmetik nih ya paling gampang. Ketika konsumen itu pembelian berulang, maka biasanya tingkat kemunculan produk itu akan cenderung aman. Jadi view-nya dilihat dan juga jumlah pengunjung yang masuk itu cenderung aman. Jadi sekarang ini kalau ada retensi, ada pembelian berulang, itu sistem Shopee itu akan sangat suka. Makanya bagi teman-teman di sini yang produknya dipakai bulanan, mingguan, sebenarnya lebih diuntungkan. Karena kondisi tokomu akan jauh lebih stabil dibandingkan produk-produk yang mungkin hanya momentum. Contoh, hanya momentum lebaran kemarin naik, sekarang ini setelah lebaran turun. Nah itu untuk menaikkan lagi butuh effort, karena harus melihat dari sumber-sumber yang lain. Nah, jadi teman-teman paling tidak dari 3 hal ini, teman-teman sekarang sudah dapat gambaran ya, kenapa terkadang produkmu itu nggak naik, nggak ke up. Sebenarnya bukan karena masalah hoki, bukan masalah harga saja, tapi teman-teman harus tahu cara mainnya di Shopee. Nah sekarang teman-teman langsung action saja, coba cek kembali tokomu, pastikan apa yang bisa di-upgrade. Contoh nih ya, paling simpel, judul produkmu sekarang bagaimana? Kalau produk-produkmu yang sudah lama, yang memang sudah nggak naik, nggak ada salahnya Anda mulai perbarui judul produknya. Dengan cara apa? Dengan cara Anda edit. Jangan langsung dihapus semua ya teman-teman. Coba diedit, Anda masukkan kata kunci yang baru. Ya kan? Kemudian Anda juga bisa gunakan fitur-fitur yang ada. Banyak seller yang hanya fokus ke satu fitur, yaitu iklan. Mereka merasa iklan ini benar-benar kayak jimat gitu ya. Jadi dengan beriklan semuanya akan laris. Padahal enggak, Anda bisa dongkrak produkmu yang lama tertidur.
Contoh dengan flash sale, masukkan ke campaign, kasih voucher khusus produk, kasih harga promo khusus yang penting terjual dulu. Supaya apa? Kembali ngumpulin rating review, kembali start dari awal supaya produkmu tuh makin lama makin naik. Anda boleh menggunakan iklan karena iklan itu juga jurus yang bagus. Dengan iklan, kalau iklanmu tuh efektif, Anda bisa analisa iklan dengan benar, maka iklan itu akan menjadi konversi, akan terjadi penjualan, sehingga di sini produkmu pasti naik kalau ada penjualan. Dan juga selanjutnya Anda juga bisa cek foto dan video produkmu. Jangan-jangan karena Anda ini punya hero produk yang sudah bertahan bertahun-tahun, Anda berada di zona nyaman, nggak kamu apa-apain, takut malahan. Nah, nggak ada salahnya kalau performanya udah mulai turun, ikuti tren terbaru, fotonya diperbarui, videonya dibuat dengan tren yang sekarang, sehingga itu bisa mendongkrak performa dari produk tersebut. Dan yang ketiga, jangan lupa kalau memang saat ini operasional tokomu masih ada yang belum maksimal, baik dari tingkat kecepatan pengiriman, kecepatan membalas chat, rating review, tingkat pemenuhan pesanan, ayo diperbaiki. Karena ini sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman, tentu saja apapun kondisi toko teman-teman saat ini, selalu ada solusinya kalau teman-teman mau mencari. Kami pun di sini memegang berbagai toko, sehingga kita merasa setiap toko ini ada solusinya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman, kalau Anda merasa saat ini orderanmu baru drop, omsetmu stagnan gitu-gitu aja, yuk coba diulik lagi. Apa yang saya sampaikan tadi teman-teman bisa praktekkan dan berharap ini bisa membantu untuk meningkatkan omset penjualan di toko teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.